sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mega. Bu Yulia, kira-kira hari ini ada waktu ya Bu? Bolehkah saya meminta waktunya Bu Yulia? Baik Bu Mega, ada. Silakan Bu Mega. Bu Mega mau menceritakan apa? Gini Bu, saya itu mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Ya, apa saja Bu? Gini, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Bu. Mereka itu kurang semangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Bahkan mereka juga dalam mengerjakan tugas itu tidak semuanya Bu, tidak sepenuhnya anak-anak mengerjakan tugas, tetapi hanya 50% dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya Bu. Jadi menurut Bu Mega, apa yang Bu Mega harapkan dari obrolan kita siang ini Bu? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu, supaya mereka itu lebih semangat dalam belajarnya. Ya, menurut Bu Mega, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Mega itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Mega di dalam kelas? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya Bu, dari saya sendiri itu sepertinya sedikit membosankan, lebih terlalu monoton, dan saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya Bu, sehingga saya tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan pendapatnya Bu. Saya juga pembelajaran yang monoton dan membosankan. Terus kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid tadi Bu, saya yang sudah jelaskan tadi, karena saya terlalu banyak berbicara, banyak menjelaskan dengan yang manual seperti itu, sehingga murid-murid saya itu tidak berpendapat dan kurang aktif dalam berbicara Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Mega itu antusias dalam pembelajaran Bu Mega, kelas Bu Mega? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya Bu ya, tidak monoton dan tidak membosankan, sehingga mereka itu mungkin akan lebih semangat dalam pembelajaran Bu. Saya sependapat dengan ide Bu Mega tadi. Lalu menurut pendapat Bu Mega, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Mega itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang dilaksanakan Bu Mega di kelas? Kira-kira apa saja Bu yang bisa jenengan lakukan?
Menurut saya itu pembelajaran harus lebih terpusat pada murid ya Bu ya, Oh sesuai ya, dengan Ki Hajar Dewantara filosofi kita gitu harus melakukan pembelajaran itu pembelajaran. harus lebih mementingkan murid. Murid Ya. itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk sekarang itu mereka akan lebih semangat jika kita menggunakan ice breaking ya Bu, Ya. ataupun game-game supaya dalam pembelajaran itu lebih menarik. Mereka akan Ya. lebih semangat dan akan lebih tertantang untuk mengikuti pembelajaran tersebut, Bu. Iya. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Mega tadi, apa sebabnya ya Bu, sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan itu ya Bu ya, karena tugas saya itu terlalu banyak Iya, dan itu. juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan Bu. Kemudian juga mungkin tugas saya itu terlalu monoton tanpa ada variasi dalam pemberian tugas. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu Mega menggunakan sumber belajar apa saja kalau melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Untuk saat ini itu saya hanya menggunakan buku teks Bu, buku teks pembelajaran yang ada di kelas. Oh, buku-buku perpustakaan ya Bu? Iya. Adakah sumber belajar yang lain Bu selain dari buku teks tadi Bu? Kira-kira saya pikir banyak ya Bu ya sumber belajar ya Bu ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya ada YouTube, terus ada artikel yang ditulis di blog-blog ataupun bahkan juga banyak sekali sekarang ini ada tulisan ilmiah di internet. Atau juga kita bisa menggunakan aplikasi yang tren saat ini ya Bu ya, yang banyak anak-anak menggunakannya, seperti TikTok, Instagram. Juga mereka lebih suka membuat video-video menggunakan aplikasi yang sekarang ini misalnya seperti Capcut itu ya Bu ya, mereka akan lebih senang mungkin ya Bu. Nah betul sekali Bu Mega, saya yakin sekali bila Bu Mega bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Bu Mega sebutkan tadi, ya pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran karena mereka juga membutuhkan seperti video-video tadi, seperti sumber belajar tadi Bu, karena itu sangat penting bagi mereka dan itu bisa memancing mereka, seperti itu ya Bu. Ya, jadi Bu, sekarang apa rencananya Bu Mega untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama Bu ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube ya Bu. Kan kalau kan anak zaman sekarang kan lebih suka memainkan HP, menggunakan apalagi mereka lebih suka dan tertarik untuk melihat di YouTube ya Bu ya, atau juga dengan menggunakan TikTok. Dan yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu. Mungkin kan kemarin saya memberikan tugasnya terlalu banyak, tetapi saya akan memulai atau membenahi dengan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dan menggunakan variasi lebih Bu ya, bisa menggunakan TTS seperti itu ya Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga bisa saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang Bu mengerjakan tugasnya. Misalnya anak yang suka menyanyi bisa membuat lagu. Terus yang suka memainkan drama bisa mengumpulkan tugasnya dengan membuat drama, bisa membuat pantun, bisa membuat gambar, atau yang anak-anak yang sekarang ini lebih pandai IT-nya bisa membuat laporan digital, seperti itu ya Bu ya. Wah itu bagus sekali Bu rencananya Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin Bu. Ya amin. Sekarang apa komitmen Bu Mega terhadap rencana ini Bu? Komitmen saya ya Bu, saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi saya Bu, sehingga itu murid-murid saya itu lebih bisa memahami dan dapat menjalankan Merdeka Belajar Bu. Kan sesuai dengan kurikulum kita sekarang yaitu kurikulum Merdeka ya Bu ya, sehingga mereka akan lebih merdeka dalam belajarnya. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari saya Bu. Saya akan meminta kepada murid untuk memilih sumber belajar apa yang mereka inginkan supaya pembelajaran itu lebih dapat ditangkap oleh mereka, seperti itu Bu. Wah bagus sekali Bu.
itu saya sangat mendukung Bu rencananya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Mega ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu Yulia atas waktunya Iya, untuk Bu. sharingnya hari ini dan mudah-mudahan ya Bu ya kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirundikan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya Bu. Amin. Iya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya untuk waktunya. Iya Bu Mega, sama-sama. Semoga rencananya berhasil. Amin. Amin. Udah ya, saya melanjutkan aktivitas saya dulu ya Bu ya. Iya ya Bu Mega, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mega. Selamat siang Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yulia. Ada apa ya Bu? Apakah Ibu Mega mempunyai waktu luang siang ini Bu? Wah, saya punya banyak sekali waktu luang untuk Ibu ya Bu. Saya lihat sepertinya Bu Yulia agak murung, tidak semangat seperti biasanya ya Bu. Bagaimana Iya, Bu. Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Yulian. Begini Bu Mega, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Mega bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati sekali Bu. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya sih saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu Mega. Kira-kira masalahnya apa ya Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Yulia rasakan. Bu Mega, setelah saya mengikuti pendidikan bergerak angkatan 8 ini Bu, saya mendapatkan ilmu banyak sekali Bu, bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid, itu salah satunya ilmunya Bu, ya kan Bu? Ya. Setelah saya mendesiminasikan ilmu yang telah saya peroleh tadi Bu, sampai saat ini itu belum ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman saya Bu Mega di kelas mereka masing-masing. Ya. Mereka itu cenderung melakukan pembelajaran yang bersifat konvensional Bu. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan sebuah perubahan demi terpenuhinya kebutuhan belajar murid kami Bu, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Oh, jadi setelah Bu Yulia itu melakukan desiminasi tadi ya Bu ya, Iya. harapan Bu Yulia, rekan guru itu bisa melakukan perubahan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Seperti itu ya Bu? Nah, Iya, Bu. rekan guru masih melakukan pembelajaran konvensional. Iya. Kira-kira apa kekuatan Bu Yulia ya dalam mencapai tujuan tersebut? Saya itu kan sudah mempelajari materi-materi tentang perubahan, tentang pembelajaran Bu, yang berpihak pada murid yang kita peroleh dalam pembelajaran di guru penggerak, dan saya juga telah menerapkan ilmu tersebut itu pada pembelajaran yang saya lakukan. Di sini itu saya ingin membagikan ilmu-ilmu yang saya peroleh itu kepada teman-teman saya supaya bisa menerapkan pembelajaran itu di kelas mereka Bu. Kira-kira apakah nanti ada hambatan yang menghalangi Bu Yulia dalam meraih tujuan tersebut, tidak ya Bu? Saya rasa ada Bu. Rasa sungkan Bu yang saya rasakan saat memberikan desiminasi penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Rasa sungkan ya Bu? Rasa sungkan yang seperti apa ya Bu ya? Bagaimana Bu Yulia itu bisa mengatasi perasaan tersebut Bu? Rasa sungkan itu loh Bu, seperti mereka itu kan lebih senior, lebih banyak yang senior saya Bu, lebih tua ya Bu, dari usia dan dari kepangkatan mereka, dan lebih berpengalaman dari saya Bu. Saya itu berusaha mengatasinya dengan berkomunikasi menggunakan bahasa yang santun, kemudian saya juga saling berkolaborasi Bu pada mereka, seperti itu Bu. Iya, saya paham yang Ibu Yulia rasakan ya. Iya. Dari apa yang sudah Bu Yulia sampaikan tadi ya, rencana apa yang ingin Bu Yulia lakukan supaya tujuan tersebut bisa tercapai Bu?
saya itu akan berkonsultasi kepada Ibu Kepala Sekolah saya, Bu, supaya beliau bisa membantu mencapai tujuan yang saya inginkan. Oke, lalu apa ada hal yang lain yang ingin dilakukan, Bu? Saya akan melakukan kolaborasi, Bu, misalnya dalam penyusunan RPP, kemudian mengajak teman-teman untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, Bu. Seperti itu, Bu. Selain itu ya Bu ya, ada Ya. selain membuat RPP tadi, ada hal lain lagi yang ingin Bu Yulia yang lakukan? Mungkin saya akan menjadwalkan diri, Bu, untuk mengobservasi bukti aksi nyata pembelajaran yang akan dilakukan teman-teman setelah mendapatkan pengetahuan tentang diseminasi pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Oke, dari apa komitmen dari rencana aksi yang sudah Bu Yulia sampaikan? Saya itu berkomitmen pada diri saya, Bu, bahwa apa yang telah saya rencanakan itu harus mencapai tujuan, Bu, sesuai keinginan saya. Seperti itu, Bu. Apakah Bu Yulia membutuhkan dukungan, Bu, untuk mencapai komitmen tersebut supaya bisa benar-benar tujuan itu bisa benar-benar tercapai, Bu? Iya, Bu, pastinya, Bu, ya. Saya itu sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah saya, dari rekan-rekan guru saya, dan dari murid-murid saya semua, Bu. Contoh dukungan yang Bu Yulia butuhkan kira-kira apa ya, Bu ya? Ya, mungkin seperti dukungan moral, Bu, dan finansial untuk mempermudah terlaksananya pembelajaran yang berpihak kepada murid, Bu. Seperti itu, Bu Mega. Ya benar sekali ya Bu ya, itu merupakan contoh dukungan yang memang kita butuhkan ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian Bu Yulia, apakah setelah kita melakukan sesi coaching ini, apakah akan ada tindak lanjutnya Bu? Iya, Bu, saya masih membutuhkan refleksi diri, Bu, untuk perbaikan ke depannya ya, Bu. Baik Bu Yulia, saya itu selalu siap untuk Bu Yulia ya. Kalau Ibu ada masalah kita bisa sharing ya Bu ya. Iya Bu Mega, terima kasih ya Bu Mega atas waktunya. Mohon izin saya ya Bu untuk melanjutkan aktivitas saya ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu saya ucapkan. Sama-sama Bu Yulia, terima kasih kembali ya Bu Yulia. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.